Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya dengan Amanda Diantika Filania dari NIM G00251123 dari kelompok A9. Di sini saya akan menampilkan laporan anatomi 2.1. Yang pertama, di mana ada soal, saat menjadi panitia lomba dari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skortum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan skortum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit untuk BAK. Jelaskan anatomi penis, skortum, dan testis. Kemudian jelaskan alur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Kemudian jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut. Kemudian terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, untuk yang pertama, jelaskan anatomi penis, skortum, dan testis. Di sini ada penis. Penis itu merupakan suatu organ yang berbentuk tubuler. Dia tuh sebagai alat kopulasi pria. Dia homolog dengan glans clitoris dan pada wanita. Terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa itu pada bulbus dan pars penis, dan ada pars libera pada corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Ini ada pars penis, dia terdiri dari dua, pars libera penis dan pars fixa petrus penis. Pars libera dia terdiri dari corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Kalau pars fixa dia terdiri dari bulbus penis dan crus penis. Ini ada pars libera penis, itu terdiri dari corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Kalau spongiosum, itu dia terletak di bagian ventral corpus penis. Dia dilewati oleh urtera pars spongiosa dan distal dia melebar menjadi glans penis. Kalau corpora cavernosa, dia terletak di bagian dorsal penis dan merupakan jaringan erektil utama. Nah, kemudian ada pars fixa penis. Diperkuat oleh dua muskulus, yaitu muskulus ischocavernosus, dia inervasi dari crus penis, dan muskulus bulbus. Kemudian ada ereksi dan ejakulasi. Mekanisme ereksi dia tuh dinamakan parasimpatis, kalau mekanisme ejakulasi dia tuh dinamakan simpatis. Dan dia dibedakan menjadi dua tahap, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Nah, selanjutnya ada skortum, yaitu merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan dan berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Nah, dia tuh pada bagian mediana skortum, dia tuh terdapat rape scorti. Ini yang eh, paling spesial dari skortum ini. Kemudian ada testis. Testis itu merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Dia terletak pada skortum yang terdapat sepasang testis kiri. Pokoknya testis kiri itu dia lebih rendah daripada testis kanan karena dia tuh funiculus spermaticusnya lebih panjang. Kemudian ada descensus testiculum. Itu dia definisi sebagai proses turunnya testis ke skortum dari cavum abdomen selama masa embriogenesis. Nah, di sini tuh ada gabernaculum testis, yaitu sebagai fiksator testis pada cavum abdomen dan canalis inguinalis. Itu dia tempat keluarnya testis ke skortum pada masa embriologi. Nah, ini ada vaskularisasi dari testis, yaitu terdiri dari arteri dan vena. Arterinya dia ada tiga, yaitu arteri testicularis, dia dari cabang aorta abdominal. Kemudian ada arteri ductus deferens, dia dari cabang arteri fiscalis inferior. Kemudian ada arteri cremestaria, cabang arteri epigastrika, dan ada venanya juga, yaitu ada vena testicularis, kemudian ada vena testicularis dextra, kemudian ada vena testicularis sinistra. Kemudian ada vaskularisasi dari testis juga, yaitu terdiri dari tiga, yaitu ada tunica vaginalis. Vaginalis terdiri dari lamina parietalis dan lamina visceralis. Kemudian ada tunica albuginea dan tunica vasculosa. Nah, ini ada organa maskulina interna.
Organa genetika maskulina interna itu terdiri dari testis, epididymis, kemudian ductus vas deferens, dan ductus ejaculatorius, dan uretra. Ini gambarnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma testis dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Untuk yang pertama, ada tubulus miniferus. Dia lokasinya pada awal produksi sperma. Kemudian ada rata testis, dia jaringan saluran di dalam testis. Kemudian dia tuh tujuannya untuk mengumpulkan sperma dari tubulus. Kemudian ductus efferens, dia tuh saluran pendek yang membawa sperma keluar dari testis menuju epididymis. Kemudian ada epididymis, dia tempat tangan. Kemudian ada ductus vas deferens, yaitu saluran panjang. Kemudian ada ductus ejaculatorius, yaitu pertemuan antara vas deferens dan saluran dari vesika seminaris. Kemudian ada uretra, dia tuh terdiri dari tiga bagian. Ada pars prostatica, pars membranacea, kemudian ada pars spongiosa, kemudian ada ostium uretra externum. Dia tuh lubang dari ujung glans penis. Ini gambarnya. Ujung glans penis. Oke. Kemudian jalur perjalanan dari sperma. Spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet. Kemudian dia tuh tubulus contortus miniferus. Kemudian setelah itu dia tubulus rectus seminiferus, kemudian ada rete testis, kemudian ke ductuli efferens, kemudian ada ke epididymis, kemudian ke ductus deferens, kemudian ke ampulla ductus deferens, kemudian ke ductus ejaculatorius, kemudian bakal bersatu dengan saluran vesica seminaris, kemudian ostium itu dia bakal ke uretra pars prostatica, setelah itu dia bakal ke uretra pars membranacea, kemudian ke uretra, pars, bongiosa, dan terakhir ke OI. Oke, next. Nah, kemudian ada jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotesis, varikokel, dan pembesaran prostat. Itu ada banyak ya sebenarnya, ada Andersen-Sens, Scansus, kemudian ada torsiotestis, kemudian ada varikokel, kemudian ada hematokel, kemudian ada hidrokokel, kemudian ada orkitis. Nah, ini arti dari masing-masing, yaitu di mana kalau ini tuh turun ke dalam skrotum dengan sputna, kalau ini tuh dia terpelintir, testisnya kepelintir, kemudian kalau varikokel tuh dia pelebaran abnormal dari vena, kalau hematokel tuh keadaan di mana kavum vaginal testis tuh terisi darah. Kemudian ada hidrokel tuh di mana keadaan kavum vaginal testis terisi cairan plasma. Orkitis dia adalah peradangan. Nah, ini gambar-gambar dari torsiotesis, varikokel, kemudian pembesaran prostat atau BPH. Ini perbedaannya. Kalau torsiotesis itu terpuntir, terpuntir dari funiculus spermaticus. Dia kayak bakal berhenti gitu aliran darahnya ke testis. Dia bakal nyari hebat. Kalau varikokel itu pembesaran dari vena, pembuluh darah. Itu kayak benjolan yang seperti kayak cacing-cacing gede-gede gitu. Kalau pembesaran prostat itu di mana hipersplasia jaringan prostat yang menekan uretra pars prostatica. Itu kayak gangguan berkemih gitu. Oke, untuk laporan kedua, di sini ada soal di mana saat acara camping, Niko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Kemudian malamnya dia tuh mengeluh nyeri pak pinggang yang menjalar ke bawah, kemudian ayang-ayangan dan merasa BAK tidak lambies. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, di sini disuruh menjelaskan bagian organ sistem uropatika dan fungsi umum masing-masing organ. Setelah itu dia disuruh menyebutkan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian yang dilalui. Oke, di sini untuk soal yang pertama jelaskan masing-masing organ. Nah, untuk yang pertama, kita menjawab soal dari A, itu ada REN, fungsinya itu sebagai ekskresi, kemudian menyaring darah dengan membuang sisa metabolit.
dan zat kimia asing dan zat-zat yang tidak diperlukan. Kemudian filtrasi itu menyaring darah melalui proses pembuatan urin. Kemudian regulasi dia mengatur keseimbangan pH. Kalau sekresi dia mensekresikan hormon-hormon. Yang kedua ada ureter, dia tuh merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke vasies posterior vesika urinaria. Kemudian ada ureter, di sini dia tuh kayak memasuki apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis. Kemudian bakal dia memasuki vesika urinaria. Kemudian selanjutnya ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini merupakan suatu kantung muskulus yang membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Dia terletak di cavum pelvis saat kondisi kosong. Nah, di uretra itu dia terbagi menjadi dua. Uretra maskulina, itu ada uretra virilis, dan uretra feminina, dia disebut dengan uretra muliebris. Uretra muskulina, dia tuh panjangnya 18 sampai 20, sedangkan feminina itu dia lebih pendek, dia cuma hanya 4 cm aja gitu. Kemudian pertanyaan kedua, alur urin, di mana yang pertama ada ren. Pokoknya ren itu adalah ginjal, dia tuh urin itu bakal terbentuk di glomerulus, di kapsul abdomen. Kemudian bakal ke tubulus proksimal, kemudian ke lengkung Henle, setelah itu dia tubulus distal, dan ductus colectivus. Nah, alurnya itu yang pertama kan ada ren. Ren, kemudian di sini tuh bakal jadi ke nefron, dibantu nefron ke ductus collectivus. Nah, dari ductus collectivus ini, urin tuh bakal mengalir ke papilla renalis dari ujung piramida ginjal. Kemudian dia tuh papilla renalis ini sebagai tempat keluarnya urin dari ductus collectivus. Kemudian ke calyx minor. Calyx minor ini dia bakal menampung urin dari papilla renalis. Kemudian setelah itu dia bakal menuju ke calyx mayor. Ini tuh kayak gabungan beberapa calyx minor. Setelah itu bakal ke pelvis renalis, yaitu ruang berbentuk corong di ginjal. Dia sebagai tempat penampungan urin sebelum masuk ke ureter. Nah, setelah itu bakal masuk ke ureter. Ureter ini tuh kayak saluran muskular dari ginjal ke vesika urinaria. Dia bakal mengalirkan urin dengan gerakan peristaltik. Itu kayak ada 3 penyempitan, itu ada UPJ, pelvic brim, dan UVJ. Kemudian bakal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Dia tuh kayak tempat penyimpanan urin sementara itu. Nah, saat penuh dia bakal refleksi miksi, bakal ke uretra. Nah, pada uretra itu dia tuh kayak saluran akhir pengeluaran urin ke luar tubuh. Pada laki-laki itu terdiri dari 3. Pars prostatica, pars membranacea, dan pars spongiosum. Dia dilengkapi oleh sphincter uretra interna dan sphincter uretra eksterna. Kemudian ada laporan ketiga, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidang menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Kita disuruh menjelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana prenei, spatium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Kemudian disuruh menjelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Nah, ini untuk soal pertama, jelaskan dasar pelvis perineum, termasuk diafragma pelvis membrana prenei, kemudian spatium perineifundum, kemudian serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Nah, di sini ada dinding regio pelvis. Ada gambarnya. Nah, yang pertama ada dinding lateral. Dia tuh terbagi menjadi 3. Ada canalis obturatorius, kemudian ada foramen ischiadica mayor, itu ada suprapiriformis, ada infrapiriformis, dan foramen ischiadica minor. Nah, ini di sini ada dinding lateral, dia dibagi menjadi 3. Ada foramen obturatum, membrana obturatoria, kemudian ada canalis obturatorius. Nah, ini ada diafragma dari pelvis. Dia tuh terbentuk dari 3 lapisan. Ada diafragma pelvis, membrana prenei, kemudian ada stratum prenei profundum.
Kemudian ada perineum. Perineum ini dia tuh letaknya di bawah dasar pelvis. Nih, segitiga. Kemudian bentuknya kayak berlian sebagai yang dibagi menjadi dua regio oleh garis kayal yang menghubungkan kedua tumbar isiadikum menjadi regio urogenital, kemudian ada regio analis. Nah, sebatasnya tuh ada anterior, dia dengan margo inferior, lateral dengan rami ischiopubica, dan posterior dengan apex esophageus. Kemudian ada regio urogenital. Regio ini tuh ditembus oleh uretra. Urutannya tuh dari paling superficial ke lapisan profunda. Itu ada kulit, fascia perenei superficialis, fascia perenei profunda, spatum perenei superficialis, musculus transversum perenei superficialis, kemudian ada fascia diafragma, kemudian ada spatum perenei profunda, kemudian ada transversum perenei profundus, kemudian terakhir ada fascia diafragma urogenitalis superior. Ini pada laki-laki. Ini pada perempuan. Nah, dia tuh kayak lebih panjang gini perineumnya. Ini tuh kayak bakal ditembus oleh uretra dan ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Nah, strukturnya itu dia sama kayak laki-laki, namun pokoknya ada sedikit ada modifikasi pada susunannya dan urutannya tuh agak beda. Karena dia terdiri dari kulit, fascia preni superficialis, fascia preni profunda, sepatu preni superficialis, kemudian ada fascia diaphragma originatal inferior, dan terakhir ada fascia diaphragma originatal superior. Nah, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengalami perbedaan pelvis pria dan wanita pada bidang Hodge dan episiotomi. Pelvis perempuan dan laki-laki itu beda karena kalau perempuan itu sudutnya lebih lebar, kalau laki-laki itu sudutnya lebih sempit. Nah, ini perbedaan dari wanita dan pria dari pelvis. Itu ada adirus pelvis, itu bulat. Kalau pria itu seperti jantung. Os sacrum wanita pendek, kalau pria itu panjang. Os esigisnya lentur wanita, kalau pria itu kuat. Kemudian os iliumnya itu kalau wanita miring, kalau pria itu lebih tegak. Kemudian ada cavitas pelvikus, wanitanya tuh dangkal dan luas, dengan pria itu dalam dan sempit. Kemudian ada tulang pelvis, kalau wanita tuh tipis dan tidak kuat, kalau pria tuh tebal dan kuat. Kemudian ada spina ischiadica, kalau wanita tidak menonjol, kalau laki-laki dia bakal menonjol. Selanjutnya ada bidang Hodge. Bidang Hodge satu yaitu yang ditarik setinggi Editus pelvis. Bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi ososigeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ada episiotomi, yaitu pokoknya selama melahirkan, perineum ini bakal meregang dan akan robek untuk mencegah ruptur pada muskulus sphincter ani, ruptur pada muskulus sphincter ani dan dilakukan episiotomi. Nah, pokoknya pada episiotomi median itu sayatannya tuh dimulai pada garis tengah, posterior lurus ke bawah, tapi tidak sampai mengenai serambut sphincter ani. Nah, intinya kesimpulannya, anatomi panggul ini tuh adalah jalur mekanik dan perbedaan bentuk itu menentukan kelayakan jalur bidang Hodge dalam memantau posisi di jalur tersebut. Dan episiotomi itu adalah modifikasi jalur, jalur darurat untuk mencegah kerusakan jaringan yang lebih parah pada ibu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah dalam pengucapan dan menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.